Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mencoba menjelaskan mengenai transmisi data dan OSI. Model referensi jaringan terbuka atau OSI adalah sebuah model arsitektural yang mana jaringan ini dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. Tujuannya yaitu untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Protokol adalah sekumpulan dari beberapa aturan yang mana di dalam komunikasi data dan beberapa alat komunikasi di dalamnya. Fungsi protokol tersebut yaitu sebagai sarana menspesifikasikan secara detail bagaimana komputer berinteraksi termasuk pada setiap format yang ditukar atau penanganan masalah. 3 aspek utama yang perlu diperhatikan pada protokol komunikasi. Pada kali ini saya akan mengulang kembali 3 aspek yang perlu diperhatikan pada protokol komunikasi yang mana tadi sempat dijelaskan oleh teman saya. 3 aspek itu adalah pengkodean, presentasian, dan transmisi data. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang bagian-bagian layer pada OSI, yang mana bagian ini sangat erat kaitannya dengan pengkomunikasian pada OSI. Yang pertama, application data, presentation data, sensation data, dan transport, network, data link, dan physical bit. Kemudian di sini kita bisa melihat tentang data encapsulation, yang mana data encapsulation ini bisa kita ibaratkan ketika kita mengirimkan sebuah barang ke kantor pos, yang mana kita itu pasti harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang udah dikasih sama pihak pos kan. Contohnya, ketika kita pengen ngirim surat tuh, kita itu harus melengkapi yang namanya perangko, amplop, yang mana gunanya supaya sesuatu yang kita kirimkan itu dapat dengan jelas dan real nyampe ke orang yang kita tuju. Selain itu, selain amplop dan perangko, kita juga harus mengirimkan nama dan alamat si seseorang yang pengen kita kirimi surat. Lalu di sini ada 2 poin yang saya akan jelaskan lagi mengenai host layer dan media layer. Host layer itu adalah sebuah bagian yang mana untuk menjamin pengiriman data secara akurat dari antar perangkat, yang mana dia itu biasanya berhubungan dengan application, presentation, sensation, dan transport. Sedangkan media layer adalah media yang berfungsi untuk mengontrol pengiriman pesan secara fisik melalui jaringan. Biasanya media layer ini berhubungan dengan network, data link, dan physical. Oke, setelah kita mengetahui bagian-bagian pada layer OSI, maka kita harus mengetahui dong apa sih fungsi dari bagian-bagian media layer pada OSI. Yang pertama tadi ada lapisan fisik atau biasanya dikenal dengan fisikal. Lapisan fisik ini fungsinya untuk mengatur pertukaran data secara fisik, yang mana terjadi di lapisan fisikalnya. Dan fungsi lainnya adalah deretan bit untuk membentuk data yang diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang mana akan melewati media transmisi. Yang ketiga, diperlukannya sinyal yang cocok untuk media transmisi tertentu, yang mana dikenal dengan 3 macam media transmisi yang terdapat di dalam lapisan fisikal. Contohnya kabel logam, kabel optik, dan gelombang radio. Kemudian lapisan yang kedua adalah data link. Data link ini fungsinya untuk menyajikan format data untuk lapisan fisik atau pembetulan frame. Yang kedua, untuk pengendalian kesalahan atau disebut dengan error control. Yang ketiga ada pengendalian arus data atau disebut dengan flow control. Lapisan yang ketiga ini adalah network. Fungsi utama dari network ini adalah untuk pengamatan, memilih jalan atau routing. Yang ketiga adalah untuk kontrol protokol, IP, IC, MP, dan lain-lain.
Lapisan keempat ada transport. Transport ini berfungsi untuk transfer data yang handal, yang mana dia ini bertanggung jawab dan atas keutuhan data dalam transmisi data. Jadi transport ini berperan penting banget ya untuk menjaga data kita, apalagi melakukan hubungan pertukaran data antar kedua belah pihak. Biasanya transport ini fungsi lainnya adalah untuk memanjangkan paket, paketisasi, yang mana dia itu terdiri dari pemanjangan paket, penyimpanan banyak paket, penyusunan. Terus dia tuh memastikan kapan sih paket-paket kita itu harus dikirim. Bagian yang keempat bisa kita lihat di dalam slide-nya adalah send station. Send station ini berfungsi untuk mengontrol komunikasi antar aplikasi, yang mana dia itu membangun dan memelihara dan mengakhiri sesi antar aplikasi. Contohnya itu kayak X Windows, XQL, RPC, dan lain-lain. Nah, lapisan yang kelima adalah presentation. Presentation ini tugasnya untuk mengatasi perbedaan format data, kompresi, dan ekskripsi data. Contohnya pada pelayanan atau protokolnya. Biasanya dia terjadi di ASCII, JPEG, MPEG, QuickTime, dan lain-lain. Lapisan yang keenam adalah application. Application ini adalah sebagai interface user lingkungan pada OSI. User ini biasanya berinteraksi melalui suatu program, aplikasi, atau yang biasa disebut dengan software. Contoh pelayanan atau protokolnya adalah pada email, file transfer, browsing, dan lain-lain. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Amal Syarifah. Pengertian TCP dan IP. TCP dan IP memiliki kepanjangan Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Pengertian TCP dan IP tidak bisa lepas dari fakta bahwa ada dua jenis protokol yang sering digunakan pada jaringan ini, yaitu protokol TCP dan protokol IP. Fungsi TCP dan IP yaitu melakukan pengiriman file yang terenkripsi, melakukan remote login pada komputer lain walaupun pada jarak jauh sekalipun, mengirim dan menerima komputer mailing, melakukan fitur networks file system yang digunakan untuk sharing file seakan berkas tersebut merupakan milik pribadi pada komputernya, melakukan remote execution yaitu perintah massal untuk menjalankan produk yang sama pada semua komputer yang tergabung dalam jaringan, melakukan fitur name server. Kelebihan TCP dan IP sangat cocok digunakan untuk mengoneksikan berbagai macam jaringan karena tidak terikat pada jenis perangkat keras khusus. Bisa digunakan untuk menghubungkan mesin-mesin dengan perangkat lunak serta bersifat open protokol standar. Mampu digunakan untuk mengidentifikasi jaringan TCP atau IP lain dengan identitas yang berbeda walau sifatnya adalah global. Memiliki tingkat konsistensi yang tinggi sehingga banyak penggunanya. Oke, kali ini kita sudah masuk ke dalam bab pembahasan tentang transmisi data. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih transmisi data itu. Nah, transmisi data merupakan suatu proses pengiriman atau pemindahan informasi antar satu titik ke titik lainnya dalam suatu sistem atau jaringan terkomunikasi yang mana dibatasi oleh suatu jarak end-to-end, yang mana jarak itu sangat jauh. Kemudian di sini bisa kita lihat di dalam slide faktor apa saja sih yang mempengaruhi transmisi data. Yang pertama itu ada poinnya titik ke titik atau point to point, dan yang kedua ada multi point. Nah, point to point itu apa sih? Point to point adalah faktor yang mana menghubungkan secara khusus dua piranti yang hendak berkomunikasi, yang mana konfigurasi ini banyak ditemukan pada transmisi paralel. Misalnya, komunikasi antar dua komputer secara paralel untuk melakukan penyalinan file-file data walaupun transmisinya serial.
yang mana dimungkinkan pula apabila jarak antara dua piranti ini sangat jauh. Dan yang poin kedua itu tentang multi titik atau biasanya disebut dengan multi point, yang mana multi point ini maksudnya sebuah faktor yang mana dia ini aplikasinya transmisi datanya nih menyatakan hubungan yang memungkinkan sebuah jalur yang digunakan oleh banyak piranti yang mana pirantinya ini saling berkomunikasi. Sebagai contohnya adalah konfigurasi pada jaringan, tertopologi bus di mana satu saluran atau biasanya disebut dengan backbone terhubung ke dalam beberapa komputer. Dan adapun di sini faktor-faktor yang mempengaruhi transmisi data atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau menjadi landasan keberhasilan suatu transmisi data itu dinyatakan berhasil apabila kualitas sinyal yang ditransmisikannya itu bagus, terus karakteristik atau jenis media transmisinya. Yang ketiga itu adalah media transmisi merupakan suatu penghubung fisik antara TX dan RX dalam sistem transmisi, yang mana apabila tiga faktor ini tidak terpenuhi, maka transmisi data itu dinyatakan gagal. Oke, di sini kita juga bakalan ngebahas tentang apa sih media transmisi data. Media transmisi data itu berbeda ya dengan transmisi data. Media transmisi data itu lebih ke jalur fisik yang menghubungkan antara sisi pengirim dan sisi penerima. Yang mana fungsi dari transmisi data ini adalah sebagai jalur lintas data yang didistribusi oleh informasi. Fungsi lainnya adalah menghubungkan satu terminal dengan terminal lainnya, lalu menghubungkan antara terminal dengan server, menghubungkan satu terminal dengan satu peripheral. Oke. Dalam memilih media transmisi, kita itu harus mempertimbangkan beberapa aspek loh. Yang mana aspeknya itu ketika kita memilihnya, kita itu harus mempertimbangkan tentang harga dan ketersediaan transmisi tersebut, performa jaringan yang dikehendaki, kemampuan jaringan menghadapi gangguan-gangguannya, bandwidth dalam jangkauan jarak yang akan dicapainya, kecepatan transmisi yang kita butuhkan, itu juga menjadi aspek dalam pertimbangan media transmisi. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.